Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basita Septia Wibowo, NIM 114180050 dari Teknik Lingkungan 2018, kelas B Sistem Informasi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jauh. Bab-bab yang akan saya jelaskan diantaranya aplikasi penginderaan jauh di berbagai bidang, pemrosesan gambar, dan juga software pemrosesan gambar. Yang pertama, penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dan juga seni yang mempelajari bagaimana cara memperoleh informasi tentang suatu objek di permukaan bumi tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut. Adapun aplikasi berbagai bidang yang akan saya jelaskan diantaranya oceanografi, lalu geologi, bidang hidrologi. Yang pertama, bidang oceanografi. Penginderaan jauh yang dimanfaatkan dalam bidang kelautan disebut sebagai seasat atau MOS. Adapun pemanfaatannya untuk mengamati sifat fisik air laut, baik suhu, warna, kadar garam, dan juga arus laut. Selanjutnya sebagai pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lainnya. Ini berkaitan dengan garis pantai. Selanjutnya untuk mengamati pasang surut air laut dan gelombang laut, baik tinggi, frekuensi, dan juga arahnya. Yang terakhir, mencari distribusi suhu permukaan. Yang kedua yaitu bidang hidrologi. Penginderaan jauh yang dimanfaatkan dalam bidang hidrologi adalah Landsat dan juga spot. Adapun pemanfaatan citra penginderaan jauh yaitu pemanfaatan daerah aliran sungai atau DAS dan konservasi sungai, pemetaan sungai dan studi mengenai sedimentasi sungai, lalu ada pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Ini salah satu jenis aplikasinya yaitu Citra Landsat 7 Delta Mahakam yang menggambarkan keadaan Delta Mahakam. Dan ini salah satu citra yang menggambarkan sungai yang bermeandar dengan adanya dataran banjir di sekitarnya. Selanjutnya di bidang geologi. Manfaat dari adanya penginderaan jauh di bidang geologi untuk menentukan struktur geologi dan juga macam-macam struktur geologi. Selanjutnya ada pemantauan daerah bencana dan pemantauan debu vulkanik. Ini debu vulkanik berkaitan dengan adanya erupsi Gunung Merapi. Selanjutnya pemantauan distribusi sumber daya alam, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut, pemanfaatan di bidang pertahanan dan militer, pemantauan permukaan di samping memotret dengan pesawat terbang dan aplikasi sistem informasi geografi atau SIG, GIS. Selanjutnya di bidang klimatologi. Pada bidang klimatologi ada 4 manfaatnya, yaitu sebagai alat yang dipergunakan untuk membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah, daerah bertekanan tinggi, daerah hujan, dan juga badai siklon. Selanjutnya untuk mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kewarnaan dan kandungan air di udara, mengetahui sistem atau pola angin permukaan, dan permodelan meteorologi dan klimatologi. Ini merupakan salah satu gambarannya keadaan air dan juga keadaan suhu di suatu wilayah. Ini kandungan uap air di Indonesia. Selanjutnya ada pengolahan citra. Umumnya, pengolahan citra diterapkan bila citra perlu diperbaiki atau dimodifikasi untuk meningkatkan kualitas visual atau menonjolkan beberapa aspek tertentu. Misal, dalam suatu citra kita hanya akan mempergunakan kita akan memperlihatkan penggunaan lahannya, berarti faktor-faktor lain selain penggunaan lahan akan kita abaikan. Yang kedua, elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur. Misal tadi dari penggunaan lahan, kita kelompokkan bahwa ada penggunaan lahan kebun, ada penggunaan lahan pemukiman, ada penggunaan lahan jalan dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut bisa kita ukur. Selanjutnya, pengolahan citra sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Nah, itu disebut juga dengan overlay. Jadi, sistem ini akan menggabungkan beberapa layer atau beberapa bagian citra untuk digabungkan menjadi satu citra. Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah citra di antaranya ada PCI Geomatica,
Erdas Imagine, LWIS, ENVI, dan juga ArcGIS. Ada banyak lagi aplikasi pengolah citra lainnya seperti ada QGIS, ada Global Mapper, ada Server, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.